melanjutkan pembahasan kajian pranikah ya dalam kitab Ahkamul Usrah. Kemarin kita sedikit membahas tentang talak bain ya. Hari ini kita masuk ke bahas ahkam raj'ah atau tentang rujuk ya, tentang hukum rujuk. Tentunya hukum rujuk ini apa namanya? Salah satu pembahasan yang penting ya, karena memang dalam kehidupan rumah tangga tentunya mungkin di situ ada luput kesalahan dan lain-lain ya. Maka hukum rujuk ini menjadi pembahasan yang penting. Kita masuk ke makna rujuk ya. Fi makna ruj'ah wa hukmuha. Makna ruj'ah bi fathir ra. Lugatan al-marra min ar-ruju' wa syar'an i'adah mutallaqah ghairu ba'in illa ma kanat alaihi bi ghairi aqd. Jadi kembalinya seseorang yang telah cerai, dengan apa? Dengan pasangannya ya. Maka alaihi bi ghairi aqd, tanpa harus mengulangi atau memperbaharui akad ya. Berbeda dengan yang namanya talak bain. Maka hukum roj'ah atau hukum rujuk ini berkaitan dengan yang namanya talak raj'i. Berkaitan dengan talak raj'i. Berbeda dengan talak bain yang memang sudah tidak ada lagi rujuk. Maka hukum roj'ah berkaitan dengan talak raj'i. Kenapa? Karena hanya ada pada talak raj'i hukum roj'ah ini berlaku ya. Jadi dia kembali pada pasangannya yang lama setelah melakukan talak. Kalau misalkan dia belum talak, misalkan apa namanya, dia hanya bilang udah sana pergi sana, udah kamu pulang sana, pulang kampung misalkan, atau apa, atau marahan misalkan, tidak ada maksud talak, tidak ada maksud cerai, lalu marahan misalkan selama beberapa hari atau apa ya, bahkan lama sekali mungkin, itu maka hukumnya tidak bisa diputusi sebagai hukum talak atau cerai, dan hukum rujuk tidak berlaku seperti itu ya. Wa hukmuha syar'an fa innaha thabitatun bil kitab was sunnah wal ijma'. Amal kitab fa qauluhu ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaq bi raddihinna fi dzalika an aradu islahan. In aradu islahan. Maka ya, pasangan-pasangan kamu ahakku, lebih memiliki hak ya untuk apa? Untuk dikembalikan lagi, yang artinya adalah rujuk setelah cerai ya. Maka mereka lebih hak untuk apa? Lebih memiliki hak untuk rujuk. In aradu islahan, apabila mereka ingin saling memperbaiki. Maka dalam Al-Qur'an di sini ya, ini in aradu islahan itu bukan menjadi syarat hakiki apabila mereka saling ingin memperbaiki, bukan menjadi syarat untuk rujuk, tetapi maksudnya adalah an-niyatu lil islah. Jadi dikaitkan dengan niat untuk saling memperbaiki. Maka itu rujuk ya, itu untuk saling memperbaiki. Maka ada masa iddah untuk saling mengevaluasi apa ya yang kurang ya. Untuk saling mediasi. Kamu maunya gimana? Kita maunya gimana misalkan? Jalan tengahnya apa? Solusinya apa? Seperti itu. Wa qauluhu ta'ala idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Ya. Apabila kamu telah menceraikan istri-istrimu, fa balagna ajalahunna, mereka sudah balik dan sudah sesuai dengan pada waktunya, fa amsikuhunna bima'ruf. Ya, nanti lanjutannya ada tasrih wa ihsan tentang talak. Kemarin kita sudah bahas. Ini fa amsik. Maka apa? Maka hendaklah kalian untuk saling mengikat kembali ya. Jadi diikat, famsik, bahasa Jawa dicekel gitu ya, dipegang lagi, digandeng lagi,
bima'ruf, dengan cara yang baik. Maka rujuk itu dengan cara yang baik, nggak boleh dipaksa. Kalau misalkan salah satu dari keduanya tidak mau rujuk, ya silahkan mediasi lagi dengan cara yang baik. Maka bima'ruf di sini dengan cara yang baik itu macam-macam caranya. Bentuk mediasi sangat-sangat beragam. Ya. Bisa mungkin dibawa ke psikolog. Apa kira-kira ya permasalahannya? Psikolog itu bukan hal yang aib. Ya. Itu bisa dibawa psikolog. Atau mungkin bisa dibawa kelihat dari kekeluargaan. Kita punya permasalahan seperti ini. Dimediasi secara kekeluargaan. Atau mungkin ke circle, teman dekat, sahabat-sahabatnya. Bisa nggak ya dimediasi lewat sahabat-sahabatnya? Atau mungkin lewat anaknya. Jika mungkin sudah anak umur SMP, SMA, mungkin bisa lebih lebih mengetahui ya tentang ahwal ibunya, orang tuanya atau bapaknya, bisa dimediasi. Ayo coba kita rembukan bareng ya. Jadi macam-macam cara mediasi, macam-macam. Maka itu semua dicakupkan dalam Al-Quran bima'ruf. Yang penting caranya baik ya. Dan Al-Quran di sini baik sekali, luar biasa sekali, menggunakan kata ma'ruf bukan khair. Kenapa bukan khair? Kenapa bukan khair? Tapi caranya adalah ma'ruf ya. Kenapa kira-kira? Bukan bil khair, tapi bil ma'ruf. Maka jawabannya adalah dalam metode itu sendiri. Jawabannya adalah pada metode itu sendiri. Ma'ruf dari kata arofa. Ya, arofa itu artinya mengetahui. Maka ya, yang mengetahui kondisi dari apa? Dari pasangan itu sendiri, ya mereka sendiri. Maka yang baik menurut yang mereka ketahui, itu dia. Jadi yang mereka, kenapa bil ma'ruf? Artinya adalah yang baik yang mereka ketahui. Kalau misalkan mereka, menurut mereka lebih baik dengan cara kekeluargaan, dengan cara kekeluargaan. Kalau menurut mereka lebih baik dengan mungkin membawa anaknya, silakan membawa anak. Gitu. Kalau bil khair itu lebih untuk luas, untuk maslahat luas, banyak orang, maslahat umum, lebih umum. Jadi penggunaan katanya pun berbeda. Jadi indahnya makna Al-Quran itu di situ. Ya. Kenapa bil ma'ruf bukan bil khair? Padahal untuk makna kebaikan itu merujuk pada khair. Ternyata apa? Ternyata adalah yang dimaksudkan Al-Quran sini adalah metode, cara yang dimana apa? Masing-masing pasangan yang sudah talak yang ingin rujuk itu beda-beda. Dan masing-masing itu mereka yang lebih tahu, bukan orang lain. Ya. Mereka yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan misalkan adalah pakar finansial karena buntu terus secara finansial. Yang mereka butuhkan mungkin parenting. Yang mereka butuhkan mungkin psikologi. Yang mereka butuhkan macam-macam. Nah, ini ya diartikan dalam satu kata yaitu bima'ruf. Indah ya Al-Quran ya. Gitu. Kalau bil khair, kenapa tidak bil khair? Karena bil khair, al khair itu artinya kebaikan. Tapi kebaikan yang bersifat umum, bersifat untuk maslahat yang lebih luas. Ya. Bersifat yang dimana semua orang tahu, bisa mengetahui kebaikan itu. Sedangkan ini tidak. Dan yang kedua adalah orang yang merujuk ya, permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu tidak perlu diketahui secara luas. Itu ya. Fi syurut zawaji raj'ah. Syarat untuk apa? Untuk raj'ah, rujuk. Yashtari itu li sihhati raj'ah asyur al-atiyah, al-ahliyatul murtaji'. Ya, maka pertama harus apa? Harus orang yang rujuk harus balik. Ya, nggak boleh dia belum balik. Balik akil mukhtar ghair murtad. Ya. Balik akil sudah jelas, balik dan berakal. Ya, tidak boleh rujuk dalam kondisi koma gitu ya, nggak boleh. Dalam kondisi di anestesi nggak boleh. Ya, mukhtar, tidak dipaksa, keluarganya maksa untuk rujuk. Dia udah nggak mau, perempuannya udah nggak mau, tapi keluarganya maksa untuk rujuk. Keluarga apa? Keluarga suaminya. Ghairu murtad, maka salah satu di antara keduanya tidak murtad. Misalkan
suaminya murtad, maka sudah tidak boleh rujuk situ. Gitu ya. Yang kedua, an yakuna talak raj'iyan. Maka yang dimaksud talak adalah talak raj'i. Saya talak kamu, talak 1, 2. Kalau sudah langsung talak 3, maka tidak boleh. Ya, kalau misalkan dia bilang saya talak kamu talak 1 bain, hukumnya tetap raj'i. Saya talak kamu talak 2 bain, tetap raj'i. Ada masa iddah. Tapi kalau dia sudah bilang talak 3, maka apa? Maka hukumnya langsung bain. Bainnya kubro lagi, gitu ya. Kemudian wa kadzalika idza talaqaha qabla dukhul walau talaqah wahidah fala tusih raj'ataha. Kemarin kita sudah bahas nih. Kalau dia mentalak, menceraikan istrinya belum pernah berhubungan seksual, maka langsung bain. Nah, ini juga sama. Kalau dia belum berhubungan seksual, maka tidak ada rujuk. Yang ketiga, antakuna raj'ah fil iddah, dalam masa iddah. Maka rujuk dalam masa iddah. Kalau sudah di luar masa iddah, maka sudah masuk bain. Kalau mau rujuk maka dengan akad baru. Yang keempat, antakuna raj'ah munajjazah, ya, atau munjizah. Fala yusih ta'liqur raj'ah bi amrin mustaqbal. Ya, misalkan raj'ah harus pada saat itu juga, berlaku pada saat itu juga. Nggak boleh misalkan saya mau rujuk kamu nanti ketika saya sudah pulang dari Papua. Nggak boleh. Nanti kalau saya sudah selesai atau saya sudah eselon 2 misalkan, nggak boleh. Ya, saya rujuk kamu ketika nanti saya turun gaji, nggak boleh. Harus ya, kalau rujuk ya sudah pada saat itu juga. Ini seakan-akan mempermainkan, ya, seperti itu. Lokasinya nanti wanitanya. Ini jadi mau masa iddah mau diselesaikan atau kembali ke suaminya. Yang kelima, an la yantaqil ahadu zawjain ila din yamna dawamun nikah. Maka yang kelima adalah tidak murtad. Ya, an la yantaqil ahadu zawjain ila din yamna dawamun nikah. Ya, keluar dari muslim ya menuju ke Nasrani atau ke Ortodoks. Karena an yashhad ala raj'ah, ya, la tusih raj'ah biduni syuhud. Hada madhab Dhahiriyah, ya, wa qaul fi madhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Dalam kitab Muqnil Muhtaj dan Al-Mahalli dan Muqni Ibn Qudamah mengatakan bahwasanya rujuk harus ada saksi. Mana saksinya? Oh iya, itu harus ada saksi. Ya, tapi ya jumhur fuqaha, tapi mazhab secara ammah fuqaha, secara mayoritas fuqaha, anna syahadah laisat biwajibah wa innama sunnah. Ya, syahadah atau saksi atas rujuknya dari kedua pasangan tersebut, ya, maka apa? Maka itu sunnah, tidak menjadi wajib. Li ana la taftakir illa qabul min zaujah falam taftakir illa syahadah. Ya. Nah, makanya itu ada urusan rumah tangga. Ya. Wala taftakir illa qabul min zaujah falam taftakir illa syahadah. Maka hanya berbatas pada qabul zaujah ini aja. Mereka salah satu menerima, oke, gitu. Kemudian wa kaifiyatir raj'ah, bagaimana cara rujuk, ya. Pertama yaitu bil qaul. Bil qaul itu saya mau rujuk, saya mau lagi dengan kamu, saya mau hidup lagi dengan kamu, saya mau bersama-sama lagi. Intinya kalimat apapun yang mengandung makna rujuk, maka nggak ada masalah. Itu ya. Nah, kemudian bil fi'al. Yang kedua bil fi'al, yaitu misalkan dengan pelukan, dengan yang tadi yang nggak pernah ngechat lagi, atau mungkin dengan apa? Dengan dinner misalkan, ya, candle dinner, atau dengan nonton bareng misalkan, atau apa. Nah, maka ini dibagi, ya, apakah itu sudah masuk rujuk atau belum. Yang tadinya nggak pernah ketemu jadi ketemu, yang tadinya nggak pernah telepon jadi telepon, yang tadinya nggak pernah video call misalkan, hanya sebatas chat saja jadi video call. Ini maka ini menjadi apa? Menjadi perbedaan pendapat. Asy-Syafi'i mengatakan, wa Dhahiriyah wa Hanabilah mengatakan tidak bisa. Rujuk harus dengan qaul, dengan lafaz. Saya mau rujuk, saya mau kembali, saya mau hidup lagi dengan kamu, saya mau bersama-sama. Maka harus dengan lafaz. Maka tadi perbuatan pelukan atau mungkin ya berpelukan misalkan, atau menyentuh kepalanya gini, ya, mengusap kepalanya atau apa,
maka tidak bisa dianggap sebagai rujuk. Ya. Yang kemudian mazhab Hanafi mengatakan, wal Hanafi ya, itu boleh. Ya, oh berarti dia tandanya mau rujuk, mau balikan, gitu ya. Walaupun tidak diucapkan langsung seperti itu. Wa yara ba'dhum anna raja ta'sulu bil wad'i sawa'un nawa bihi raja am lam yanwi. Beberapa ulama mengatakan dengan berhubungan, walaupun itu niatnya roja atau tidak, berarti sudah rujuk. Yawa'alalu lidzalika bi an raj'ah hiya istidamanu nikah wa li'anna nikah qa'imun min kulli wajhin minal wad'i halal. Ya. Kenapa? Karena raj'ah itu untuk apa? Untuk memperpanjang masa nikah, ya kan? Nah, wali anna nikah, dan nikah itu qa'imun min kulli wajhin minal wad'i halal. Dan nikah ya, itu berdiri ya dari apa? Ya dari hubungan itu. Seperti itu. Nah, kemudian waqala ba'duhum tahsul raj'ah bil fi'l idza kana muqtarinan bi niyyati raj'ah wa tahsul bin niyyah wahdaha wa la bi fi'l wahdaha. Beberapa ulama mengatakan raj'ah harus apa? Harus dengan niat rujuk. Ya. Fa in wati'aha au qabilaha biduni niyyah, maka kalau misalkan dia menciumnya, mau memeluknya atau berhubungan dengannya dan tanpa niat rujuk, maka tidak bisa dihukumi sebagai rujuk. Wa hadza madhhabul Malikiyah. Mazhab Maliki mengatakan harus dengan niat. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Zahiri mengatakan harus dengan lisan. Mazhab Hanafi mengatakan boleh tanpa dengan gerakan pun, perilaku pun tidak ada masalah. Ya. Hal tusih ar-ruju' bil kinayah. Apakah rujuk itu harus ngomong kata rujuk, atau mungkin saya mau merangkai masa depan bareng kamu. Nah, ini apakah itu masuk rujuk atau tidak? Maka ya ba'dul fuqaha an raj'a ala tasih bil qaul muhtamal wa huwa al kinayah wa hadha madhhabu Syafi'i wal Hanabilah. Madhab Syafi'i ya wal Hambali wal Maliki mengatakan an raj'a harus dengan lafaz yang mengandung makna rujuk, tidak boleh mengandung makna selain rujuk. Saya mau bersama-sama lagi dengan, berarti maknanya rujuk. Saya mau hidup bareng sama kamu, maknanya rujuk. Saya mau rujuk dengan kamu, saya mau apa lagi kira ya. Kalau misalkan yang kinayah gimana? Saya mau merangkai mimpi bersama kamu, saya mau meraih cita-cita bersama kamu misalkan. Nah, itu apakah dia rujuk atau enggak? Itu maka harus dengan, kalau niatnya rujuk maka rujuk. Seperti itu ya. Ini tadi itu tentang pembahasan tentang rujuk. Ya, kemudian pembahasan tentang fi ahkam tata'allaq birraj'ah. Ya, jadi yang berkaitan dengan rujuk, hukum-hukum yang berkaitan dengan rujuk. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan depan. Ya, kita cukupkan sih karena ini cukup luas sekali. Ya, takut mungkin waktunya tidak cukup karena bentar lagi sudah masuk sholat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum.